Inilah sosok Haji Ruding yang disebut-sebut sebagai tetua masyarakat Gili Trawangan. Tahun 2022 silam, Realitas pernah mewawancarai pria asal Sulawesi ini. Ruding mengaku sebagai warga penggarap dan getol menuntut diberikan hak tanah di Gili Trawangan. Ruding mengklaim warga penggarap sudah lebih dulu menempati kawasan sepanjang pantai. Itu sebabnya mereka menuntut diberikan hak milik tanah seluas 100 hektar. Namun saat Realitas menanyakan soal pembagian lahan 10 hektar untuk penggarap di tahun 90-an, ia mengelak menjawab. Begini, sepanjang pantai ini. Itu apa tuh Pak? Ya? Itu apa? Kapling-kapling yang ditempati? Iya, karena kami ini kan orang pelaut, jadi tempat membangun rumah dulu. Belum ada pariwisata. Waktu itu yang setelah demo-demo itu Pak, 93 atau berapa itu ada pembagian tanah kan Pak? Mereka yang bagi, tapi saya tidak pernah ikutin. Oh Bapak nggak dapat? Bukan, disiapkan, disiapkan, tapi saya tidak mau ke sana. Waktu itu Pak Haji dapat berapa ar? Apa itu? Waktu 93 itu Bapak kebagian berapa ar? Ya, Kalau tidak katanya 15 are. Satu orang? Ya, ada semua di ini. Di dalam buku ini ada semua. Penolakan kerjasama pemanfaatan aset dengan Pemprov NTB juga disuarakan oleh segelintir orang di Gili Trawangan. Muhammad Jalaluddin mengaku menguasai tanah seluas 2 are sejak tahun 1995. Bersama-sama dengan warga lainnya, ia menduduki kawasan HPL yang saat itu masih terdaftar milik PT Gili Trawangan Indah. Awalnya tidak ada. Jadi waktu kita dulu ada penggusuran dulu kan, ada penggusuran dari Pemprov. Jadi yang setahu saya ini kan tidak dipakai dulu tanah yang. Kalau dulu kalau tidak salah kan yang terdata itu kan yang sudah dapat tuh 77 orang ya Pak ya. Tapi kan beranak pinak orang terus nggak tahu dari mana datangnya. Akhirnya sampai ya masuk ke 65. Nah, sampai kapan harus kita maksud saya negara ya. Negara harus mentoleransi itu. Nanti tidak malah lagi. Sekarang 600 loh, dulu 77. Jangan-jangan nanti 1000, 1500. Iya. Jadi mana yang harus diikuti peraturannya? Ya perlu ditelaah lagi, Mas bilang tadi, dikaji gitu, dipahami semuanya. Ya, kita masyarakat ini kalau ditekan-tekan terus juga kan gimana? Kita punya kehidupan juga. Ditekan dalam bentuk apa sih Pak? Ya intinya kayak problem-problem sekarang. Ada pengusaha, ngontrak dan lain sebagainya, masuk Pemprov. Padahal mereka dari dulu sudah ada kerjasama yang masuk Pemprov dengan aturan yang itu. Tarik-menarik penguasaan lahan aset Gili Trawangan bisa menjadi benang kusut yang bakal lama diurai. Sebab gugusan Pulau Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air sejatinya berstatus lahan konservasi. Kementerian ATR BPN menegaskan, sejak tahun 2021 hingga kini, status konservasi belum dicabut, alias masih berlaku. Celakanya, di kawasan Gili Tramena saat ini sudah terbit 2.198 hak atas tanah. Itu sebabnya Kementerian ATR BPN juga menanti kepastian hukum. Sebab bila status konservasi tetap berlaku, maka konsekuensinya seluruh sertifikasi hak tanah di Gili Tramena harus dibatalkan. Ya, ini jadi catatan khusus oleh BPN karena kita telah menerbitkan sertifikat di atas tanah ini. Jadi kita pengen ada kepastian hukum terhadap sertifikat itu. Apakah perubahan status kawasan konservasi menjadi APL atau sertifikat-sertifikat itu tidak diakui atau dibatalkan. Karena pada saat proses sertifikat itu kan ada proses yang dilalui juga. Nah tiba-tiba tahun 2021 kan dikembalikan menjadi kawasan konservasi. Nah ini yang lagi dimohon ke Dirjen Planologi. Kalaupun ini berubah jadi areal penggunaan lain atau non kawasan konservasi, itu pun tidak akan muncul sertifikat di atas HPL ini, yang orange ini, kecuali
ada perjanjian dengan pemegang HPL. Hingga kini, di atas lahan 65 hektar milik Pemprov NTB terus bermunculan bangunan-bangunan baru. Resort dan villa menjamur di atas tanah tak bertuan. Advokat senior I Gusti Putu Ekadana mengkritisi lemahnya penegakan hukum di Nusa Tenggara Barat. Persoalan dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Putu Ekadana adalah aktivis sekaligus pelaku sejarah yang tahu persis kronologis penetapan status HPL di Gili Trawangan. Ekadana menegaskan 70-an orang petani penggarap saat itu sudah disantuni tanah seluas 10 hektar oleh Pemkab Lombok Barat. Itulah reformasi tanah-tanah di Lombok itu. Jadi kepemilikan militer pada waktu itu dibatalkan, kemudian HGU dibubarkan, kemudian tanah itu dibagikan kepada mereka. Menjadi HGB kan. Sisanya adalah menjadi milik Pemda, berubah menjadi status hak guna bangunan, bukan lagi kebun kelapa. Yang saya takutkan itu kan hanya alasan. Kenapa masyarakat itu berani? Kan molor mungkernya di situ, maju mundurnya di situ. Kalau masyarakat berani, berarti Pemda lemah. Lemah ini bisa sengaja, bisa tidak disengaja. Atau lalai. Yang paling bahaya kalau sengaja lemah. Akhirnya tanah itu, ya sudahlah kasih aja masyarakat. Pemda tidak butuh tanah. Kenapa berubah pemikiran misalnya seperti itu? Pemda yang dulu dengan Pemda yang sekarang. Oknum kan itu. Oknum gubernur bisa jadi. Lah kalau itu direlakan menjadi kepada masyarakat, persuasif dan lain sebagainya, sosial dan lain sebagainya. Terjadi apa di situ? Kerusuhan, rebutan tanah. Terus bagaimana cara membaginya? Dibiarkan rebutan begitu? Kecuali penegakan. Di atas lahan 65 hektar di Gili Trawangan, kini telah berdiri lebih dari 700 akomodasi wisata. Tanpa alas hak yang jelas, segelintir kelompok kepentingan menggeruk omset pendapatan hingga miliaran rupiah per bulan. Gara-gara hukum dibuat seolah tak bertuah, penjara leluasa foya-foya di lahan milik pemerintah Nusa Tenggara Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.